Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hari kelima bulan Mei adalah hari yang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah benua Changqing. Pada hari ini, dengan berakhirnya pertempuran di depan Linglong Ghost Domain Zaixingshan Mountain, berita itu juga terbang ke seluruh dunia seperti sayap. Ini juga memicu kegemparan, mengguncang dunia. Setan Huan. Surga akan membunuh klan Huanku. Seorang lelaki tua mendesis putus asa. Awalnya, mereka sudah mengatur jamuan makan lebih awal, menyiapkan anggur, dan hanya menunggu Huan Tiandu dan yang lainnya menang, dan kemudian mereka akan merayakannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa apa yang menunggu adalah berita buruk. Untuk sementara waktu, seluruh keluarga hancur. Bersihkan kuil luar angkasa. Lonceng berderit yang padat terus berdering. Setiap kali terdengar, para biarawan itu menjadi pucat. Sampai bel berbunyi 21 kali, suasana membosankan yang mencekik menyelimuti kuil Zen. Setiap biksu tersesat dan tampak suram. Begitu bel berbunyi, itu berarti seseorang di sekte telah jatuh. Zongming 21 kali, yang berarti bahwa sekte mereka pergi ke Linglong Ghost Domain untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Suyi kali ini, dan seluruh pasukan telah dimusnahkan. Tianji Daomen. Larangan 30.000 tahun pada zaman kuno yang gelap, saya tidak bisa tidak Tianji Daomen saya, tapi sekarang. Itu telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Seorang lelaki tua kehilangan kesabaran dan dalam keadaan gila, menangis dan berteriak, sudah berakhir, sudah berakhir. Membakar agama yang. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi kosong, mulai sekarang. Tidak akan ada sekte Fenyang di dunia ini. Pada akhirnya, sudut bibir lelaki tua itu bergetar, dan dia tidak bisa menahan tangis. Benar-benar merobek dan menelan sekte Fenyang mereka. Dengan berita kekalahan, kekuatan kuno dengan warisan memenangkan dunia ini telah jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan satu persatu. Adegan yang sama juga terjadi di kekuatan dunia lain seperti Tianxing Jianzai, Tiando Ulingjiao, dan Huaxing Yaozong. Dengan Suyi di benua Changqing ini, tidak ada tempat bagiku untuk berdiri. Ayo pergi, jika kamu tidak pergi, mereka yang mencium bau darah dan jatuh ke tanah akan datang. Sayang sekali. Apakah kita berbicara tentang comeback? Tidakkah kita pikir kita tidak cukup gagal dan tidak cukup mati? Setelah tiga kekuatan eksternal utama ini jatuh ke dalam kekacauan, mereka akhirnya membuat pilihan yang sama. Evakuasi dari benua Changqing. Sebaliknya, tiga kekuatan kuno, dunia bawah Yinsa, Yunyin Jianshan, dan klan Dongguo, merasa sangat beruntung ketika mereka mendengar berita seperti itu. Karena mereka tidak berpartisipasi dalam perang salib melawan Suyi karena berbagai alasan, mereka lolos dari bencana tanpa risiko apapun. Melihatnya membangun gedung tinggi, melihatnya berpesta dengan tamu, melihatnya, bangunan runtuh, segala sesuatunya tidak kekal. Penguasa Yinsa Hades bahkan lebih emosional tentang hal ini. Pada hari ini, semua tempat di mana para biksu berkumpul di dunia juga berada dalam kekacauan. Ini adalah pertempuran paling mulia di dunia sejauh ini. Nama yang paling banyak dibicarakan, hanya satu. Suyi. Bagi para biksu di dunia, Suyi adalah legenda. Sosok mitos yang hidup. Seorang pria kendo yang tak terkalahkan. Minggu besar. Ini sudah larut malam. Di istana yang megah, lampu-lampunya terang. Sekelompok penyanyi cantik menari dalam kerudung tipis, kulit anggun mereka tampak di bawah bayang-bayang cahaya, dan alunan musik gendang yang merdu dan gembira. Zhou Zili sedang duduk sendirian di kursi naga, tetapi dia tidak aktif dan kesepian. Dia adalah kaisar yang dikagumi oleh dunia. Dia adalah satu-satunya yang tahu apa itu, keluarga kesepian. Laporan. Seorang dewa tua bergegas ke aula seperti embusan angin. Drum ceria berhenti tiba-tiba, dan penyanyi menari semua berhenti. Apa? Zhou Zili mengerutkan kening. Bajingan tua itu menyerahkan surat rahasia dari Daxia. Setelah melihatnya, Zhou Zili mau tidak mau tercengang. Untuk waktu yang lama, dia membanting kursi naga dan tertawa penuh semangat. Mulai sekarang, di dunia yang perkasa ini, saudaraku Su harus dihormati.
Dia berdiri, bersemangat tinggi, dan tertawa. Bajingan tua itu hanya bisa menghela nafas. Yang mulia, dia. Tapi dia sudah lama tidak bahagia. Apa yang kamu lakukan ketika kamu terpana? Aku sangat bersemangat, jangan ajari aku bernyanyi dan menari. Zhou Zili berkata dengan keras, malam ini, aku ingin minum yang enak. Melihat ini, bajingan tua itu buru-buru mendesak, cepat, lalu mainkan musik, lalu menari. Larut malam. Di rumah makan. Diskusi yang hidup berlanjut, dan para pengunjung sedang mendiskusikan pertempuran antara Sui dan 7 kekuatan utama. Shen Li duduk sendirian di sudut. Mendengarkan pernyataan itu, Shen Lian juga emosional. 1 orang dan 1 pedang, menghancurkan 7 kekuatan besar bersama-sama untuk menekan dunia, Sui ini. Benar-benar sosok seperti peri di langit. Namun, legenda seperti itu terlalu jauh dariku. Mendesah dalam-dalam. Dia hanya karakter kecil di jalan kultivasi, dia baru saja menunjukkan keunggulannya, dan dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan keberadaan seperti Sui. Meminum segelas anggur tanpa suara, Shen Li bangkit dan pergi. Tidak peduli seberapa kuat Sui, itu tidak ada hubungannya dengan pria kecil seperti dia, dan baginya, kultivasinya sendiri lebih penting. Akan sangat bagus jika aku bisa bertemu dengan senior yang mengajariku metode rahasia saat itu. Dalam hal ini, aku bisa menanyakan beberapa pertanyaan tentang latihanku. Dia masih ingat bahwa senior pernah menepuk pundaknya dan berkata pada dirinya sendiri, di jalur kultivasi ini, di mana kebaikan dan kejahatan tidak dapat dibedakan, dan hitam dan putih tidak jelas, yang harus Anda lakukan adalah mengenali kenyataan, tetap setia pada Anda. Jantung. Senior itulah yang mengajarinya warisan, janin misterius dan semua iblis. Sampai sekarang, Shen Li merasa bersyukur setiap kali dia memikirkan saat ini. Di mata dunia, Sui adalah abadi yang diasingkan, tetapi di mataku, senior itu adalah abadi yang diasingkan. Shen Li bergumam pada dirinya sendiri, sayangnya, saya tidak tahu yang pertama. Siapa namanya? Tidak sampai bertahun-tahun kemudian Shen Li, yang telah tumbuh menjadi raksasa, tahu bahwa senior yang sangat dia syukuri adalah makhluk abadi yang diasingkan di mata dunia. Ini adalah legenda pedang berusia 30.000 tahun. Tuan, di depan Anda adalah desa Kaosi di Fuxianling, tempat tinggal 2 saudara laki-laki dan perempuan Chaoping, yang terletak di ujung barat desa Kaosi. Desa ini tidak sederhana. Di malam yang dalam dan kosong, 2 sosok muncul di luar desa Kaosi. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan jubah tau hitam, dan yang lainnya adalah seorang pemuda heroik dengan jubah putih. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cemerlang, dan desa Kaosi di tengah malam diselimuti oleh suasana yang tak terlihat dan damai, seperti surga. Tuan berkata dengan sangat baik, sejak tahun lalu, desa terpencil dan sekuler ini telah berubah, tidak peduli penduduk desa mana, mereka semua memiliki umur panjang dan kekayaan yang makmur, dan bahkan desa kecil ini tidak pernah diserang oleh binatang buas. Anak laki-laki berjubah putih berkata, terutama 2 saudara laki-laki dan perempuan Chaoping dan Chaoan, yang seperti keberuntungan di desa, akan selalu menemukan beberapa hal baik yang aneh, sehingga sampai sekarang, radius 100 mil orang-orang di negeri itu semua menyebut mereka 2 bintang keberuntungan. Orang tua itu mengangguk dan berkata, ini adalah keberuntungan, ayo pergi ke kediaman saudara laki-laki dan perempuan. Karena itu, dia telah melangkah ke desa Kaosi. Saat itu sudah larut malam, orang-orang di desa telah beristirahat, dan hanya beberapa rumah tangga yang masih menyalakan lampu minyak. Luar biasa, medan dan pegunungan di dunia ini telah berubah. Bukan aura langit dan bumi yang berkumpul, tetapi aura keberuntungan dari jalan ilusi. Berjalan ke desa, lelaki tua itu sangat merasakan perasaan yang berbeda. Desa yang kelihatannya biasa saja, tetapi karena suasana yang menguntungkan, telah menjadi seperti surga. Orang tua itu tidak bisa tidak tersentuh, kehadiran seperti apa yang dia ambil untuk mengubah feng shui desa kecil ini dan menarik kekuatan keberuntungan dari segala arah. Tuan, bagian depan adalah tempat saudara dan saudari tinggal. Anak laki-laki berjubah putih menunjuk ke kejauhan. Itu adalah halaman sederhana,
berserakan dengan 3 pondok jerami dan kandang sapi, dengan tempat tidur sayuran dan kandang ayam. Tempat tinggal seperti itu terlihat seperti rumah yang miskin. Tetapi ketika lelaki tua itu melihat halaman ini, dia diam-diam berhenti, matanya sedikit menyipit, dan ekspresi terkejut muncul di antara alisnya. Aura keberuntungan tempat ini seperti naga yang bersembunyi di jurang. Tuan, saya mendengar bahwa dari tahun lalu hingga sekarang, ada banyak pembudidaya yang datang berkunjung, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mundur dengan tenang, dan tidak ada yang berani menghancurkan ketenangan desa ini. Bocah berjubah putih itu menjulurkan lidahnya dengan kagum, terutama selama kedatangan dunia hebat, saya tidak tahu berapa banyak monster dan hantu ganas yang muncul di Fuxianling, tetapi tidak ada dari mereka yang berani datang ke sini. Sulit dipercaya bahwa sebuah desa berjalan liar. Orang tua itu berkata, aneh, sama sekali tidak aneh. Dia melihat ambang pintu rumah di tengah halaman, di mana ada selembar kertas merah dengan 4 kata tertulis di atasnya. Damai adalah berkah. 4 kata yang biasa. Di mata lelaki tua itu, keempat karakter ini memiliki tren umum yang agung dan tak terukur, penuh dengan pesona misterius dan damai. Keadaan pikirannya bergetar tak dapat dijelaskan, dan dalam keadaan kesurupan, sepertinya dia tidak menghadapi satu kata pun, tetapi dunia yang luas. Untuk sesaat, ekspresi lelaki tua itu berubah, matanya kusam dan tangan dan kakinya sedikit gemetar. Tuan, ada apa denganmu? Anak laki-laki berjubah putih memperhatikan ketidaknormalan orang tua itu. Orang tua itu terdiam sejenak, dan berkata, Wang Ting, apakah kamu masih ingat, Dekrit 5 Gua Surgawi, kelas 1 di antara 6 nadi dah Huang Daomen? Bocah bernama Wang Ting mengangguk dan berkata, ingat, itu adalah ciling tertinggi yang memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dan menekan keberuntungan gua. Mereka adalah tata rumah kota Wuyue, Ordo Jembatan Lengkung Beidou, Seng Xiao Dekrit Jin Qiong, Dekrit 8 Raja, dan Dekrit Persatuan yang sebenarnya. Berbicara tentang ini, Wang Ting bertanya-tanya, Tuan, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, mungkinkah? Mata lelaki tua itu halus, dan ekspresinya tidak pasti, kata di ambang halaman tercetak dengan arti sebenarnya dari Dekrit kota Wuyue. Mata Wang Ting menyipit, dan dia tercengang. Dekrit rumah kota Wuyue. Ini adalah rahasia tak terucapkan dari gerbang pertama dari Great Wilderness, Jiuji Suandu, dan ini dikenal sebagai yang pertama dari 5 gua. Dekrit tertinggi seperti ini, bahkan di Jiuji Suandu, hanya barang antik seperti fosil yang hidup yang bisa mengendalikannya. Tapi sekarang, kekuatan memerintah semacam ini, yang dapat dianggap sebagai yang tertinggi, telah muncul di sebuah desa kecil yang tidak mencolok di benua Changqing. Bagaimana Wang Ting tidak terkejut? Tuan, apakah ini benar? Wang Ting berkata dengan tidak percaya. Aku tidak buta, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Orang tua itu memarahi dengan marah. Wang Ting merasa malu, tetapi hatinya terbalik, dan dia tanpa sadar bertanya, Tuan, maksudmu, ada monster tua dari Jiuji Suandu, yang datang ke dunia ini dan meninggalkan Dekrit, menampung desa kecil ini. Mata lelaki tua itu berubah, dan dia berkata, itu mungkin, tapi itu belum tentu pekerjaan hidung banteng tua di Jiuji Suandu. Omong-omong, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Wang Ting sangat ingin tahu di dalam hatinya, dia akhirnya menahan diri ketika dia melihat bahwa guru tutup mulut. Melihat kali ini, lelaki tua itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya ke karakter dari jauh, berkata. Setelah berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa, meraih bahu bocah berjubah putih Wang Ting, dan bergegas pergi. Baru setelah dia tiba di luar desa Kaoshi, lelaki tua itu menghela nafas panjang dan berkata, Furui di sini hanya milik desa ini, milik saudara dan saudari Cao Ping dan Cao An, jika orang lain berani menjarah. Akan mengubah berkah menjadi bencana, dan membawa bencana dan pembunuhan di punggung seseorang. Wang Ting, yang sebelumnya masih bingung, berkeringat dingin saat mendengar ini. Betapa kuatnya keberadaan tuannya, tetapi dia tampaknya sangat takut dengan kata itu, dan menjauhkannya. Pada saat itulah Wang Ting mengerti mengapa ketenangan desa Kaoshi tidak pernah mengalami kerusakan.
Kakak-kakak sungguh beruntung mendapatkan kaligrafi orang sakti. Meski mereka orang biasa, mereka bisa hidup damai tanpa malapetaka dan kekhawatiran, dan mereka lebih bahagia dari generasi saya. Bahagia. Pria tua itu menghela nafas dengan emosi. Tuan, apakah Anda telah menebak sesuatu? Wang Ting mau tidak mau bertanya. Anda memiliki kesempatan untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Sambil berbicara, dia mengeluarkan cangkang kura-kura seputih salju dari jubah lengannya. Di kulit kura-kura, ada garis dao alami, yang sangat aneh. Orang tua itu bermeditasi. Setengah suara, dia sedikit mengernyit, sekitar 2 bulan yang lalu, pegadaian surga muncul sekali di benua Changqing ini, tetapi kita masih terlambat, pegadaian surga lebih awal telah meninggalkan dunia ini. Dia menghela nafas panjang. Wang Ting tidak bisa tidak berkata, Tuan, muridku selalu bingung. Ketika dia membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, mengapa dia harus pergi ke pegadaian di surga untuk menukarnya? Dengan bantuan pegadaian surga, hari ketika Anda menjadi kaisar juga merupakan saat tubuh Anda dihancurkan. Wang Ting terdiam. Untuk perjalanannya menjadi kaisar, tuannya telah membawanya untuk mencari selama bertahun-tahun di berbagai pesawat dunia. Belum lama ini, saya akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang pegadaian surga, jadi saya buru-buru datang ke benua Changqing ini mengikuti petunjuknya. Saya tidak berpikir begitu, sudah terlambat. Tidak masalah jika kamu nanti, selama kamu menangkap jejak pegadaian, kamu akan menemukannya cepat atau lambat. Kata lelaki tua itu, menggigit jari telunjuk kanannya dan dengan cepat membuat sketsa di kulit kura-kura seputih salju. Oh! Darah mengalir, dan kulit kura-kura seputih salju sedikit bergetar. Pipi lelaki tua itu pucat, dan ada keringat yang keluar dari ujung alisnya. Orang tua itu tertegun sejenak. Dia menjelajahi misteri pola rahasia dan bergumam, aneh, pegadaian surga benar-benar pergi ke dunia bawah. Akhirat. Wang Ting tampak aneh dan tersenyum pahit, Tuan, kami telah mencari selama lebih dari 10 tahun, tidak pernah berpikir bahwa itu akan membuang-buang waktu. Karena, dia dan tuannya berasal dari dunia bawah. Sudut bibir lelaki tua itu berkedut hebat. Setelah beberapa saat, dia merenungkan, ada desas-desus bahwa, dari zaman kuno hingga sekarang, dimanapun pegadaian muncul di surga, pasti ada perubahan yang tidak terduga dan mengejutkan. Belum lama ini, pegadaian surga muncul di benua Azure ini, dan kemudian dunia ini mengantarkan dunia indah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, pegadaian surga muncul di dunia bawah lagi. Mungkinkah semacam kejutan akan terjadi di dunia bawah? Berbicara tentang ini, ekspresi lelaki tua itu menjadi serius. Wang Ting, kita harus pergi. Orang tua itu membuat keputusan. Tuan, tidak ada lorong alam menuju Neter di benua Changqing ini. Jika kita ingin kembali, kita harus memutar ke pesawat dunia lain. Kata Wang Ting. Tidak ada jalan memutar. Orang tua itu berkata, ayo pergi ke Daxia lagi dan minta bantuan orang-orang di Aula Mengpo. Wang Ting berkata dengan heran, bagaimana Tuan tahu bahwa orang-orang di Aula Mengpo ada di Daxia? Mungkin kamu bisa menyembunyikannya dari para biksu di benua Changqing, tapi kamu sama sekali tidak bisa menyembunyikannya dariku. Wang Ting tiba-tiba menyadari. Ayo pergi. Kata lelaki tua itu. Sebelum pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke desa Kaoshi yang diselimuti malam. Siapa yang mengatur dekrit rumah kota Wu Yue? Pada akhirnya, lelaki tua itu masih menekan hatinya. Keingintahuan, dan melangkah pergi dengan muridnya Wang Ting. Guru dan muridnya menjauh. Desa Kaoshi, Cao Ping dan Cao An sedang tidur di rumah rumput. Pada awalnya, Su Yi menulis kata-kata, damai adalah berkah. Hanya saja Cao Ping dan Cao An tidak pernah mengetahuinya. Bahkan, kedua bersaudara itu bahkan tidak tahu nama Su Yi. Ini mungkin arti sebenarnya dari perdamaian. Pelembab diam, gajah tidak terlihat. Hari ke-6 bulan Mei. Di akhir musim semi dan awal musim panas, udaranya hangat dan hangat. Su Yi sedang berbaring di kursi rotan di sisi kolam, pikirannya santai. Setelah kembali dari alam hantu linglong kemarin, dia langsung bermeditasi dan berlatih.
Baru pada siang hari ini dia dapat pulih dari Taoismenya yang hampir habis. Namun, konsumsi kekuatan jiwa sangat lambat. Ini adalah akibat dari penggunaan nafas pedang 9 penjara. Bahkan jika itu hanya nafas pedang ini, itu akan membuat Sui merasa sulit. Dengan kultivasi lengkapnya di tahap awal fase roh, dia hanya bisa bertahan paling lama sekitar setengah jam. Kakak Su, kapan Nona Acang akan bangun? Wenxin menyalin bangku kecil dan duduk di samping Sui, dengan kaki ramping ditekuk dan lutut dirapatkan, pipinya ditopang di satu tangan, dan kepalanya dimiringkan untuk melihat Sui. Minimal 3 atau 5 hari, dan maksimal 10,5 bulan. Sui berkata dengan santai, untungnya, dia tidak terluka parah, tetapi vitalitasnya sangat terkuras, dan dia selalu bisa pulih. Setelah kembali kemarin, dia melepaskan kekuatan penjara dari Ah Chang dan mempercayakan Wen Xinzhao untuk merawatnya. Ini pertama kalinya aku melihat kecantikan yang begitu menyedihkan. Aku benar-benar tidak tahu betapa cantiknya Miss Ah Chang ketika dia bangun. Hati dan pikiran. Sui tersenyum dan berkata, ini bukan musim semi untuk menjadi kecantikan yang berkembang. Hal yang sama berlaku untuk kecantikan. Masing-masing memiliki kecantikannya sendiri, yang merupakan yang terbaik. Sama seperti Anda, itu benar-benar berbeda dari wanita lain. Dipuji oleh Sui secara langsung, Wen Xinzhao sedikit tidak nyaman, tetapi dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ulama mati untuk orang-orang yang dipercaya, dan wanita untuk orang-orang yang menyenangkan mereka. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia suka dipuji karena penampilannya yang luar biasa. Tentu saja, dengarkan pujian dari orang yang Anda sukai. Pujian dari orang yang tidak menyukainya hanya akan membuat wanita tidak menyukainya. Wen Xinzhao tiba-tiba berkata, Saudara Su, jika kamu pergi ke Netherworld di masa depan, bisakah kamu membawaku bersamamu? Gadis itu mengangkat wajahnya, matanya penuh antisipasi. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Begitu kata-kata itu keluar, dia sepertinya merasakan kehilangan Wen Xinzhao, dan Sui berkata dengan hangat, Xinzhao, tidakkah kamu menyadari bahwa, bersamaku, mungkin aku dapat melindungimu dari angin dan hujan, dan kamu akan aman dari bencana. Tetapi dengan cara yang sama, itu membuat jalan Anda terlalu mulus dan tidak memiliki kesabaran yang nyata, yang berbahaya bagi Anda. Dan aku tidak bisa berada di sisimu selamanya. Berbicara tentang ini, Sui berkata, kamu seperti ini, dan yang lain seperti ini. Hanya ketika aku pergi, kamu dapat benar-benar bangkit dan menjadi dirimu sendiri. Alih-alih hidup di bawah perlindunganku sepanjang waktu, itu hanya akan mengarah pada itu merusak jalan spiritualmu. Sebelumnya, Wen Xinzhao sedikit kecewa. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Sui, gadis itu mengangguk tanpa sadar. Dia berkata dengan lembut, Saudara Su berkata dengan sangat baik. Sejujurnya, saya merasa bahwa saya adalah orang yang tidak berguna selama periode waktu ini. Semuanya ditangani oleh Saudara Su. Saya tidak pernah mengalami angin dan ombak, meskipun ini terasa bagus, tapi itu juga membuat jalanku kurang temperamen. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Sui berkata sambil tersenyum, bagus jika Anda dapat memahami ini. Para pembudidaya itu juga akan mengatur agar murid-murid mereka melakukan perjalanan jauh dan luas, bergabung dengan WTO, dan melakukan berbagai tes. Mengapa? Alasannya adalah bahwa pada penajaman kata, yang disebut batu giok tidak bisa dibuat menjadi alat, begitulah adanya. Berbicara tentang ini, dia terdiam beberapa saat, dan berkata, adapun masa depan, saya secara alami akan kembali. Benua Changqing ini terlalu kecil, ketika saatnya tiba, saya akan menunjukkan kepada Anda semua dunia yang lebih besar. Wen Xinzhao tidak bisa membantu tetapi merasakan kerinduan di hatinya. Malam ini, ketika Kaisar Xia dan Wang Jiu datang berkunjung bersama, mereka juga membawa banyak rampasan. Semua piala itu ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari 7 kekuatan utama yang dibunuh oleh Sui kemarin, termasuk bahan spiritual, pil obat, harta rahasia, batu spiritual, dan harta lainnya. Nilainya tidak terukur. Bagaimanapun, itu adalah harta yang ditinggalkan oleh sekelompok biksu spiritual, dan itu tentu saja luar biasa.
Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tidak berharap Anda benar-benar pergi untuk membersihkan rampasan. Kaisar Xia Agung jelas dalam suasana hati yang baik, dan alisnya penuh dengan ekspresi terbang. Pikirkan juga, dengan kekalahan 7 kekuatan utama, di seluruh dunia, kekuatan mana yang berani memprovokasi keluarga kerajaan Daxia? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di masa depan, dengan papan nama Su Yi, semua kekuatan utama di dunia akan kagum dengan keluarga kerajaan Daxia mereka. Su Yi memikirkannya sebentar, dan akhirnya mengingatkannya, aku akan pergi cepat atau lambat. Di masa depan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk bersaing di dunia yang hebat ini. Xia Huang tertegun sejenak, dan segera berkata dengan tatapan Zhuangzu, jangan berbohong kepada teman Tao, Xia punya firasat tentang ini, dan dia tahu bahwa dengan bakat teman Tao, dia tidak akan tinggal di Changqing selamanya. Daratan. Setelah jeda, dia melanjutkan, teman Taois, jangan khawatir, kemanapun teman Taois pergi di masa depan, Xia pasti tidak akan melupakan kebaikan besar teman Tao. Suaranya kuat. Bagaimanapun, pria paling kuat di Daxia dengan sungguh-sungguh memberi Su Yi hadiah besar. Melihat ini, Wang Jiu di samping juga dengan cepat membungkuk untuk berterima kasih padanya. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu bersyukur. Ketika saya pergi di masa depan, tolong bantu saya menjaga orang-orang di sekitar saya, itu sudah cukup. Xia Huang mengangguk senang. Waktu berlalu hari demi hari. Situasi dunia juga berubah. Di antara. Setelah itu, Sekte Fenyang hancur, dan murid-muridnya tersebar di seluruh dunia. Para biarawan di dunia mendambakan harta dan warisan mereka, dan menganggap mereka sebagai target berburu. Tianji Daomen dan Kuil Jingkong Zhen juga mengikuti jejak klan Iblis Huan dan dihancurkan satu demi satu. Inilah kejamnya dunia. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang yang jatuh ke dalam perangkap. Ketika raksasa jatuh, daging dan darahnya ditakdirkan untuk diburu oleh binatang buas. 3 kekuatan dunia lainnya, Tianxing Jianzai, Tiando Uling Jiao, dan Huaxing Yaozong, telah lama dievakuasi dari benua Changqing dan telah benar-benar bersih. Sementara itu, raksasa kuno seperti Gunung Pedang Yunyin, Balai Dunia Bawah Yinsa, dan klan Dongguo semuanya menyerahkan nama mereka dan memilih untuk menundukkan kepala kepada Su Yi. Dunia terkejut ketika berita itu keluar. Fu Qingyun, pemilik Qingyun, bahkan membuat prediksi. Suara dari kekuatan besar ini tidak diragukan lagi akan membuka era baru di dunia yang cerah. Era di mana Su Yi sendiri menghormati dunia. Perlu disebutkan bahwa, apakah itu klan Rubah Bulan Ungu di alam Mingkong, Beihan Jiange di alam Tianhe, atau klan Kun Wuye di alam Changsuan, di paragraf berikutnya pada waktunya, dia tidak pernah muncul di Changqing benua. Alasannya juga bagus untuk berspekulasi. Di benua Changqing, Kaisar tidak keluar dan menghormati roda roh. Dan orang-orang di alam roda roh bukan lagi lawan Su Yi. Dalam situasi seperti itu, siapa yang berani mengirim seseorang untuk mati? Dunia bergolak, 7 kekuatan telah jatuh, dan secara bertahap tidak ada yang peduli. Pada saat yang sama, banyak kekuatan bermunculan seperti jamur setelah hujan, dan pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya dari generasi muda telah melangkah ke panggung dunia satu demi satu. Namun, perubahan yang bergejolak di dunia telah lama tidak dapat membuat Su Yi peduli. 13 Mei. Di halaman. Su Yi duduk di kursi rotan dan berkata, jadi, burung pipit abu-abu yang bersamamu telah menderita. Chang, yang duduk di satu sisi, memiliki ekspresi sedih di alisnya. Dia mengangguk, nadanya pahit, dan berkata, pada saat itu, setelah kami meninggalkan pasar bintang ke-9, kami berencana untuk datang mengunjungi sesama Taois, tetapi segera setelah kami berjalan keluar dari Pulau Abadi Sumi, kami diserang oleh sipir penjara. Serangan mendadak kuir, dalam pertarungan dengan sipir, sayangnya tewas. Gadis dengan temperamen dingin dan halus ini baru saja bangun dari koma hari ini, dan dengan penjelasan Wen Xinzhao, dia mengerti bagaimana dia diselamatkan. Su Yi berkata dengan hangat, belasungkawa saya, sipir telah dibunuh oleh saya, dan itu dapat dianggap sebagai balas dendam untuk burung pipit abu-abu.
Berbicara, dia membalik telapak tangannya dan sebuah token muncul, mengatakan, ini adalah token yang saya dapatkan dari sipir, datang dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan pola pada token tersebut. Token itu seukuran telapak tangan, seperti besi tetapi bukan besi, seperti batu giok tetapi bukan batu giok, dengan pola berwarna darah yang bengkok dan aneh terukir di bagian depan, merah cerah seperti terbakar. Bagian belakangnya diukir dengan kata, Tianjiu, yang merupakan prasasti kuno, dan tulisannya setajam dan sedingin pisau. Ah Changlue melihatnya dan berkata, saya hanya tahu bahwa sipir pernah menyebut dirinya, Tianjiu, yang mungkin merupakan namanya atau nama kode. Dan totem berwarna darah ini terlihat seperti altar berwarna darah yang terbakar, dan aku tidak bisa melihat asalnya. Setelah jeda, dia berkata, namun, sipir juga memiliki totem berwarna darah di dahinya. Saya pikir ini adalah simbol sekte kekuatan di belakang sipir. Suyi mengangguk dan berkata, sangat mungkin saya telah memeriksa token ini, dan itu terbuat dari besi mendalam metamagnetisme yang sangat langka. Pola rahasia terlarang harus dari tulisan tangan karakter di Suanyoujing. Dia bermain dengan token ini dan berkata, dan jika saya menebak dengan benar, pola rahasia terlarang di token ini kemungkinan besar adalah kunci. Seperti apa sebenarnya kunci ini? Sulit untuk mengatakan apa yang bisa diaktifkan. Itu mungkin gerbang penjara, atau mungkin semacam harta karun yang telah disegel. Tentu saja, itu lebih mungkin menjadi yang pertama. Bagaimanapun, pihak lain menyebut dirinya sipir, dan tugasnya adalah secara alami untuk menjaga penjara. Anda hanya bisa masuk dan keluar dari halaman penjara jika Anda memakai kuncinya. Setelah mendengarkan ini, Ah Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan berkata dengan terkejut, penglihatan Dao You terlalu kuat, untuk dapat menyimpulkan begitu banyak petunjuk dari sebuah token. Suyi tersenyum dan berkata, itu hanya spekulasi. Dia memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Saat itu, untuk menyelamatkan Ah Chang, dia harus membunuh sipir penjara dengan satu pukulan. Jika tidak, pihak lain akan ditangkap, dan tidak perlu berspekulasi seperti ini, cukup siksa kebenaran secara langsung. Ah Chang berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi saya merasa bahwa spekulasi rekan-rekan Taois sangat cocok, masuk akal, dan mendekati kebenaran. Kata-kata gadis itu dipenuhi dengan pengakuan dan kekaguman dari hati. Dan pujian yang alami dan bersahaja seperti itu sering membuat orang merasa sangat nyaman dan nyaman. Terlebih lagi, Ah Chang adalah gadis cantik dengan temperamen dingin, dan dia sangat cantik sehingga dia sangat dikagumi, dan tentu saja lebih berguna. Ini jauh lebih baik daripada pujian Ying Ke dan Yuan Hang. Rekan Tao itu berpikir, apakah token Tianjiu akan menjadi kunci untuk masuk dan keluar dari benua Changqing? Ah Chang berpikir sejenak dan berkata, ini adalah pasar bintang ke-9, dan gelarnya memiliki kata, 9, apakah dia seorang sipir yang berspesialisasi dalam menjaga wilayah bintang ke-9? Suyi berkata dengan keyakinan yang dalam, ada kemungkinan seperti itu. Judul, Tianjiu, mungkin memiliki dua arti. Kata, langit, mewakili kekuatan di belakang sipir. Kata, 9, mewakili bidang bintang ke-9 yang dijaga oleh sipir. Jika kesimpulan ini benar, maka dunia pasar bintang 8 lainnya, ketika ada sipir penjara, dapat disebut, Tianyi, Ian-Ian. Dan seterusnya. Segera, Suyi mengubah kata-katanya dan berkata, namun, saya dapat yakin bahwa token ini bukan kunci untuk masuk dan keluar dari bidang bintang ke-9. Menurut kekuatan Kaisar Kerajaan, tidak sulit untuk masuk dan keluar. Pasar bintang ke-9. Tianjiu memang benar-benar seorang kaisar. Yesun pernah bertarung satu sama lain 30.000 tahun yang lalu. Belum lama ini, dia menyebutkan ini kepada Suyi. Suyi juga memperhatikan ini ketika dia membunuh Tianjiu di Linglong Ghost Domain beberapa hari yang lalu. Namun, pada saat itu, fondasi jalan Tianjiu rusak parah, dan vitalitasnya melemah, dan itu tidak berbeda dengan burung phoenix berbulu. Jika itu adalah Tianjiu di puncaknya, Suyi ingin membunuh lawan, tetapi itu tidak akan mudah. Segera, Suyi menyimpan tokennya. Hal ini pasti memiliki misteri, mungkin tidak jelas sekarang, tetapi di masa depan, kebenaran akan terungkap. Ngomong-ngomong, apa rencana masa depanmu?
Su Yi bertanya dengan lembut. Chang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung, ketika saya meninggalkan pasar bintang ke-9, saya awalnya berencana untuk pergi ke kedalaman langit berbintang dengan Grey Sparrow untuk menyelidiki sumber Dark Ancient Forbidden. Tapi sekarang, burung pipit abu-abu itu hilang, dan bahkan vitalitasku sangat rusak. Bahkan jika aku ingin pergi ke kedalaman langit berbintang, itu tidak mungkin. Sudut alis dan mata gadis itu penuh dengan kekecewaan dan kesepian. Su Yi berpikir sejenak, menatap wajah cantik Chang, dan berkata dengan hangat, aku punya saran, sebaiknya kamu dengarkan dulu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.